Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, berjumpa lagi dengan kami di Psychotalk, podcastnya Psikologi Abdurrab. Nah, kali ini akan dipandu oleh saya Riza Maisyarah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendatangi bintang tamu yaitu Duta Universitas Abdurrab. Inilah dia. Kak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ananda Citra Anggraini, biasa dipanggil Nanda. Oke. Mungkin untuk awalnya bisa diceritakan terlebih dahulu Kak, kegiatan belakangan ini apa? Kegiatan belakangan ini mungkin sibuk dengan video promosi kampus dan beberapa agenda yang sudah direncanakan oleh Duta. Oke. Jadi saat ini Kakak menjabat sebagai Duta Universitas Abdurrab. Di tahun sebelumnya Kakak menjabat sebagai Duta Favorit. Betul. Oke. Bisa diceritakan sedikit nggak Kak perjalanan Kakak hingga menjabat sebagai Duta Universitas Abdurrab? Oke, perjalanannya cukup rumit karena sesuatu yang besar tak didapat dengan hal yang mudah. Effortnya harus kuat ya Kak. Jadi di awal saya tak punya relasi dan kenalan orang kampus atau dekat sama dosen. Saya hanya mahasiswa kampung yang merantau ke kota dan ingin sekali banyak belajar di sini. Dan terutama Duta kampus itu kan tahun ini udah jilid ketiga. Jadi saya terinspirasi dengan Kak Nanda yang Duta pertama dulu. Wah, kok keren nih, jadi pengen. Jadi coba-coba, dari berawal iseng ini tadi, lolos jadi Duta favorit. Setelah masuk dan setahun berkolaborasi sama tim humas dan tim-tim Duta lainnya, ini kok lebih enak, lebih enjoy. Mau coba lagi lah. Kayak kalau prinsip dari saya, kalau belum dapat menjadi pemeran utamanya, itu harus kejar terus. Untuk itu di 2024 Kakak belum merasa seperti terpuaskan atau penasaran ke depannya. Jadi mencoba lagi di 2025. Oke. Kalau begitu motivasi terbesar Kakak untuk melangkah maju itu apa tadi Kak? Ingin merubah sesuatu yang ibarat kata kita orang kampung, kita tak bisa apa-apa, tidak ada relasi. Jadi ingin membuktikan ke orang-orang yang berpikir kayak gitu bahwa semua orang itu bisa kalau mereka pengen dan disembarikan sama kerja keras mereka. Kalau bisa dikategorikan mungkin Kakak termasuk orang yang penyuka tantangan loh. Terus untuk menjadi seorang duta pastinya harus melewati banyak seleksi ya Kak. Kira-kira seleksi apa nih apa saja seleksinya dan mana yang paling Kakak itu cukup berat untuk dilewati? Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang seleksinya itu bertambah. Tahun kemarin itu 2, tahun sekarang 3. Tahun kemarin itu tentang kampus dan apa minat kita. Terus yang kedua itu tes cinta Iraq, kita mengaji, mengetahui tajwid dan segala macamnya. Tahun ini ditambah satu lagi. Apa tuh Kak? Kalau seandainya kamu diterima menjadi duta, apa kontribusi yang ingin dilakukan? Jadi ibarat kata yang diterima menjadi duta ini tak sembarang. Jadi harus ada kontribusi yang mereka lakukan. Berarti harus ada program gitu ya Kak? Yang paling berat menurut saya itu yang ketiga. Karena itu kan ibarat kata janji untuk diri sendiri. Iya, betul. Apabila janji itu tak dilakukan, serasa berdosa. Iya. Kalau gitu berarti kita harus kalau misalnya nih teman-teman sekalian ingin untuk masuk ke duta, jadi yang harus dipersiapkan itu apa saja Kak? Yang untuk dipersiapkan kalau teman-teman pengen masuk duta, sebetulnya basic sih. Pertama persyaratan yang ada di flyer biasa di-share. Kedua itu mental, karena dites oleh tim humas dan rekan-rekan sekalian itu
kan itu bakalan face to face sama mereka. Wawancara gitu. Nah ya wawancara gitu, dan ibarat kata kalau seandainya kita ngelamar kerja kan deg-degan. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan mental. Terus kalau saya berpegang teguh dengan 3B. Apa tuh Kak? Brand, beautiful and beautiful. Jadi brand itu kecerdasan. Iya. Kita pengen masuk ke dunia modal jatuhnya, kita juga harus memiliki pola pikir yang kritis. Karena kita mahasiswa. Iya, betul. Beautiful itu kalau zaman sekarang kan anak-anaknya aku minder lah, aku tak secantik ini. Iya, langsung insecure. Iya, insecure. Itu kalau menurut saya tuh semua orang tuh cantik dengan versinya masing-masing. Betul. Mau dia kulitnya hitam dan segala macam, mau dia punya kekurangan, pasti Allah itu menciptakan manusia ada kelebihannya. Jadi kalau seandainya teman-teman itu nampak syaratnya harus good looking, gas aja dulu. Nah, karena kita ada poin plus di bidang kita masing-masing. Karena cantik itu relatif ya. Iya. Jadi yang pastinya harus dipersiapkan pengetahuan, mental, dan juga penampilan. Kalau boleh tahu apa sih Kak sosok atau sistem support system Kakak yang terbesar untuk melangkah maju terus? Siapa sosoknya itu? Berarti bertanya ke orangnya. Ya. Apakah keluarga atau pasangan gitu? Kalau untuk melangkah ke depan atau mengambil tanggung jawab yang lebih, seperti saya kali ini memang kalau di Abdurrahman sendiri Duta 1 iya, Bupati KMKI ya. Kalau di luar saya Humas Permikomnas yang mencakup senasional di Sabang sampai Merauke. Di wilayah saya, di daerah saya itu Kecamatan Pangkalan Kuras, saya sekumnya juga. Jadi agak gila sih mengambil semua tanggung jawab itu, tapi karena semangat dan tekad saya kayak saya pengen adik-adik saya kalau seandainya mencari relasi untuk kerjaan besok, ada nih orang dalamnya. Kalau sekarang tuh kan kalau tak ada orang dalam susah ya. Betul. Nah, jadi penyemangat saya tuh ya ada. Oke. Kalau gitu seperti yang Kakak bicarain tadi nih, Kakak sangat aktif ya di real life-nya, Kakak ikut organisasi sebagainya, belum lagi dengan tugas kuliah, pasti itu suatu beban yang berat ya. Bagaimana sih cara Kakak memanajemenkan waktu Kakak gitu? Nah, Kakak diajarin sama nenek Kakak. Nenek, adik dari nenek Kakak ini kepala sekolah SMA 1 Bukit Tinggi. Jadi beliau ini mengajarkan ke saya, kalau seandainya kuliah di tahun pertama dan kedua jangan pernah mengenal cinta dulu. Nah, kalau kamu tak mengenal cinta dulu, kuliah, organisasi dan kesibukan lainnya kecuali cinta bakal jalan. Tapi kalau udah masuk cinta ini, pasti salah satu bakalan hilang. Iya. Tapi kalau seandainya kamu udah balance nih, organisasi, kuliah, kesibukan sehari-hari, masuk cinta tadi, apa? Berarti kan ini udah balance. Iya. Gitu. Berarti intinya prinsip Kakak harus tercapai dulu semuanya, barulah masuk ke ranah yang namanya cinta. Terkira-kira ada nggak Kak suatu momen yang membuat Kakak rasanya ingin menyerah gitu? Ada dong. Boleh ceritain gitu Kak? Kalau untuk momen pengen nyerah itu pasti ada, karena tantangan kita masing-masing itu pasti berat. Iya betul. Suatu hari saya dihadapkan oleh beberapa pilihan, satu tanggung jawab, satu kesibukan pribadi, satu tugas kampus, dan saya harus memilih salah satu diantaranya. Itu seperti capek kali ikut organisasi ini, udahlah nggak mau lagi ini. Tapi saya tuh selalu mikir ke belakang, apa aja sih yang udah saya habiskan, waktu yang udah saya habiskan, tenaga, pola pikir, segala macam, dana untuk hal-hal itu. Jadi selagi bisa kolaborasi aja, semua jalan. Kayak udah melangkah sejauh ini masa langsung gitu ya? Iya betul.
Oke. Kalau begitu, menurut kakak nih, sejauh ini perjalanan kakak dari awal hingga sekarang ini, apa sih yang membuat diri kakak tuh berubah gitu sikapnya karena pengalaman yang sudah dilalui? Oh, eh, sikap saya yang berubah setelah semua proses yang sudah dibenturkan oleh lingkungan dan orang-orang sekitarnya itu mungkin lebih sabar, terus lebih harus pandai-pandai. Kita kan mahasiswa nih. Iya. Kalau di mahasiswa itu yang saya tangkap itu nggak usah pintar, nggak usah pandai, yang penting pandai-pandai. Pandai-pandai. Ya harus cerdik dikit. Nah, dari situ kalau di tingkat SMK itu saya tak paham maksud arti kata pandai-pandainya itu. Iya. Nah, setelah jadi mahasiswa sudah dipraktekkan, oh gitu ternyata. Jadi dari hasil benturan tak lepas dari senior saya, dari teman-teman saya, dari lingkungan saya banyak belajar tentang manage waktu, manage emosi, kesabaran segala macam. Terus kalau bahasa orang aktivisnya itu ideologi, politik, dan strategi. Jadi harus tahu mana tempatnya, kapan harus bergerak. Bisa sampaikan nggak kak semacam trik untuk mahasiswa yang ingin menjadikan duta di selanjutnya gitu, trik and triknya gimana gitu? Nah, ini untuk trik and trik teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi duta selanjutnya. Pertama, kamu harus pede dengan diri kamu sendiri karena pola pikir kamu akan mempengaruhi apa yang dipikirkan orang lain. Kalau seandainya kamu berpikir, aku ini lemah, aku ini nggak bisa gini, orang akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kamu udah pede duluan, aku pintar lah, aku bisa ini, aku cantik segala macam, ya udah nanti lingkungan sekitar kamu bakalan ikut kayak gitu. Jadi harus pede, harus berani ngambil tanggung jawab. Yang lain bakalan ikut. Dan satu lagi yang paling penting itu ibadah. Itu nggak boleh tinggal. Gitu sih. Tadi di suatu kesempatan kakak ceritain ke hal yang membuat kakak hampir menyerah itu adalah di mana kendalanya itu pada tugas. Iya. Semua tugasnya tuh bentrok banget. Iya. Jadi gimana cara kakak ngatasinnya tadi? Nah, karena kita kuliah nih dibiayain orang tua dan tujuan utamanya untuk menyelesaikan kuliah, selesaikan tugas itu dulu, kesampingkan yang lain. Setelah selesaikan tugas itu, mana nih yang lain tadi yang lebih besar tanggung jawab kita. Berarti itu dulu harus kedepankan tugas kuliah. Tugas kuliah. Baru ke tugas yang duta dan sebagainya. Iya betul. Oke. Kalau begitu pada dasarnya intinya jika kita ingin menjadi seorang duta maka kita tetap harus percaya diri apapun persyaratannya. Entah itu kita merasa kurang pada segi penampilan tetap saja dicoba. Karena yang namanya keberuntungan tidak ada yang tahu. Yang terakhir nih kak, ada hal nggak yang ingin kakak sampaikan kepada para penonton? Silakan. Untuk teman-teman yang melihat video ini, terutama mahasiswa, jangan pernah apatis dengan keadaan sekeliling kalian, apa itu hima ataupun segala macam, karena di masa kita menjadi mahasiswa inilah kita bisa belajar. Setelah kita lulus, itu akan keterbatasan karena mahasiswa ini lebih banyak ruang lingkupnya kita bisa mencakup. Kalau orang udah lulus nanti, jejaring untuk mahasiswanya itu sudah terputus. Kalau ibarat kata senior saya sudah terombang-ambing. Jadi kalau seandainya tidak dimanfaatkan masa mahasiswa kalian, jangan sampai merasa rugi, merasa sia-sia gitu. Karena yang kita cari di sini tak cuma gelar, tapi relasi dan juga pengalaman. Mungkin gitu. Baiklah teman-teman semuanya, itulah dia penyampaian dari kakak kita, Kak Ananda Zikra Anggraini, yang mana adalah sosok duta dari Universitas Abdurrahman
Dan untuk akhir dari video ini mungkin kita bisa melakukan yel-yel psikologi terlebih dahulu, Kak. Oke. Nanti kalau saya bilang psikologi, gini ya Kak, bagiannya rumah kita. Rumah kita. Kita mulai ya, psikologi rumah kita. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.